Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya YouTube channel saya Auka Official dan program baru saya Silaturahmi Ramadan. Hari ini tema kita adalah gimana caranya didik anak itu dengan baik supaya dia jauh dari gadget dan bisa kita ajarin dengan baik-baik secara Islam. Sekarang saya mau langsung sambut saudara saya, Ustadz Ahmad Khan. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Masya Allah. Apa kabar, Bay? Alhamdulillah saya Sehat ya? sehat. Masya Allah. Silakan duduk Ustadz. Terima kasih. Gimana? Apa hal hai, Bay? Bisa ya bahasa Pakistan, mantap banget. Alhamdulillah saya baik. Saya jawabnya pakai bahasa Pakistan apa pakai bahasa Indonesia ini? Pakistan boleh, Indonesia boleh. Tapi Alhamdulillah मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्लाह का खास फजल. Terima kasih ya sudah atur waktu mau datang di Silaturahmi Ramadan kita ini. Masya Allah. Buat syukriya insaf kali ya, Bay. Masya Allah. Wah, Saya senang banget nih bisa datang di Silaturahmi Ramadan. Masya Allah. Semoga bermanfaat untuk kita. Ustadz, saya agak ragu sih sebenarnya. Saya pernah dengar doang sih Ustadz juga ada kayak turunan Pakistan juga ya. Kebetulan, Sedikit cerita dong Ustadz. Masya Allah, kebetulan emang seperti itu, Bay Atta. Oke. Cuman udah lama banget. Kita belum silaturahim lagi ke sana. Ntar bareng ya kita. Insya Allah kita nanti ke Pakistan Silaturahmi di sana, ketemu sama saudara-saudara kita yang di sana ya. Masya Allah. Mohon maaf Ustadz punya anak berapa? Saya alhamdulillah Allah karuniain 3 anak. Alhamdulillah. Yang 2 putri, yang 1 putra. Kalau Bay sendiri berapa anaknya? Saya baru 1. Insya Allah nanti 1. nyusul. Nyusul lagi ya? Insya Allah. Dalam proses. Lagi OTW. Lagi OTW insya Allah. Mohon doain aja supaya anak-anaknya jadi bisa anak-anak yang baik, yang Amin, soleh-soleha. insya Allah. Itu sih nomor 1 sebenarnya. Banyak anak kan banyak rezeki, Bay. Betul sekali. Tapi rezeki itu kadang-kadang orang mikir rezeki itu cuma uang. Salah sebenarnya bahagia juga rezeki gitu. Bahagia Iya. rezeki, anak juga rezeki. Anak juga rezeki, betul. Rumah tangga yang tentram adem juga rezeki kan. Amin ya rabbal alamin. Silaturahim begini bisa ketemu teman yang soleh yang ngingetin kepada kebaikan, itu juga rezeki dari Allah. Masya Allah, luar biasa. Itulah yang saya sedang carikan, mudah-mudahan dapat gitu. Ustadz mau nanya dong, gimana caranya anak kita jauh dari HP-HP dan dekat sama Al-Quran? Bagaimana caranya anak kita jauh dari HP dan dekat dengan Al-Quran? Iya. Ini kembali kepada basicnya dari orang tua sendiri. Baik, oke. Jadi anak itu kan bagaimana orang tua. Ibarat secari kertas yang putih, anak itu dia akan bisa ngikutin apa yang ditulis oleh orang tuanya. Baik. Kalau orang tuanya mendidiknya untuk dekat kepada syariat, dekat untuk cinta Al-Quran, dekat dengan ulama, insya Allah anak itu tidak ada kecintaan kepada gadget. Tapi kan yang jadi masalah di zaman sekarang, kebanyakan anak-anak yang dari kecil mereka sudah dicekokin gadget sama orang tuanya. Iya. Yang penting orang tuanya bisa santai, orang tuanya bisa bebas ngelakuin apa aja, nggak digangguin anaknya, anaknya jijilin gadget. Ini yang salah dari awalnya. Berarti hari pertama kita harus jaga ya. Iya. Jangan tergantung kita yang kita kasih kertas polos, terus kita mau di sini apa gitu. Betul. Tapi anak udah bisa main gadget. Udah bisa, tapi alhamdulillah masih jauh sih, tapi belum begitu dekat banget. Tapi belum bisa nyari uang. Belum bisa. Belum ya? masih kecil banget. Alhamdulillah. Ustadz sedikit cerita dong, boleh nggak apa-apa gak panjang. Bagaimana caranya biar kita bisa didik anak dengan baik. Tapi sebelumnya saya minta maaf, sebelum dicerita kita pesan-pesan berikutnya ini. Berapa harganya bro ini? 8,5 miliar. 8,5 miliar. Iya. Tapi kalau orang yang mengerti kata dia bilang murah banget langsung diambil. Karena dia tahu dia bisa tahun depan dia bisa jual 10 miliar ini. Yang mau beli karpet 10 miliar siapa? Ini bro aset ini. Makin lama makin naik harganya. Karena makin depan orang nggak tenun lagi, nggak sulam lagi. Ini seharga Lamborghini loh guys. Dipukul nih keluar duit nih bro. Bukan debu yang keluar ya? Paling hatinya yang sakit menjadi sebentar bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi YouTube channelnya Auka Official. Program saya Silaturahmi Ramadan. Sekarang saya langsung bicara sama Ustadz. Ustadz sedikit cerita dong bagaimana caranya didik anak itu dengan baik. Mau yang pendek apa mau yang panjang nih, Bay, ceritanya? Kayaknya panjang aja, soalnya supaya orang siapa tahu dapat motivasi dari kata-kata yang mana kita kan nggak tahu. Jadi boleh ya? cerita, boleh panjang nggak apa-apa. Bebas. Insya Allah. Masya Allah. Terima kasih, Bay Atta. Sama-sama. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah
Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita titipan anak yang menjadi amanah buat kita. Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawaban nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, apakah kita sudah menjalankan kewajiban kita sebagai orang tua, mengenalkan mereka kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad, mendidik mereka untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Oleh sebab itu orang tua punya peranan penting, sehingga dari mulai anak itu berada di dalam kandungan ibunya, ibu itu harus membiasakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena madrasatul ula li auladiha. Seorang ibu itu adalah sekolahan pertama untuk anaknya. Jadi sekolahan pertama seorang anak itu bukan ketika dia masuk ke jenjang pendidikan TPQ, TPA, TKA, TK, SD dan lain sebagainya. Tapi pendidikan pertama di dalam Islam bagi seorang anak itu adalah seorang ibu. Ketika seorang ibu mengandung anaknya di dalam kandungan, dia membiasakan dirinya untuk beribadah, menjalankan sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, berzikir menyebut nama Allah, memperbanyak istighfar, bersolawat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad, membiasakan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, menjauhkan diri dari keburukan dan kemaksiatan, maka hal itu akan direkam oleh anaknya di dalam kandungan. Al-Imam Syekh Muhammad Tabatabai radhiyallahu anhu, beliau ketika lahir, pada saat masuk ke usia seorang anak bisa berbicara, beliau hafal Quran 30 juz. Ternyata setelah diselidiki, karena ibundanya adalah seorang wanita solehah yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ahli di dalam membaca Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, terus mendawamkan untuk membaca Al-Quran setiap saat, setiap waktu, sehingga bacaan dari ibu tersebut direkam oleh anaknya di dalam kandungan. Dan Allah karuniakan kemuliaan khususiyah buat orang-orang seperti beliau. Makanya ketika seorang ibu mengandung anaknya, harus membiasakan melakukan ibadah, melakukan kebaikan, menjauhkan diri daripada perbuatan dosa, agar anaknya nanti juga akan mudah melakukan kebaikan-kebaikan seperti itu. Dan saya berterima kasih banget, Bay, kepada saya punya Walid, saya punya Abah. Saya punya Abah itu dari saya kecil, dari usia 2 tahun ketika saya sudah mulai bisa berbicara, lalu kemudian saya mulai bertambah usia 3 tahun, 4 tahun. Itu dari saya masih balita, itu sama saya punya Abah, itu diajak terus untuk hadir tempat-tempat majelis taklim. Duduk berkumpul dengan ulama-ulama, hadir majelis ilmunya ulama dari masih kecil. Bahkan 5 waktu diajak ke masjid berjamaah. Masya Allah. Subuh berjamaah ke masjid dari masih kecil. Itu kan pendidikan dari orang tua kita. Dan itu memang harus diterapkan dari kecil. Iya. Jangan orang tua itu mendidik anak, menunggu anak udah besar. Ada di dalam kitab Akhlaqul Banin yang dikarang oleh Syekh Barojah rahimahullah ta'ala. Itu dijelaskan bahwasanya satu saat seorang perempuan bernama Fatimah masuk ke dalam kebun bunga bersama ibunya. Ketika dia masuk ke dalam kebun bunga bersama ibunya, lalu kemudian Fatimah ini melihat ada satu bunga yang bunganya itu begitu indah, Bay. Tetapi tangkainya itu bengkok. Lalu kemudian Fatimah bilang sama ibunya, "Wahai ibuku, ini bunga indah banget, tapi kok batangnya bengkok. Mari kita luruskan batangnya. Kalau batangnya lurus kan bunganya bagus, batang lurus pasti kan lebih indah." Iya, benar. Akhirnya ibunya bilang, "Wahai putriku Fatimah, ketika pohon atau bunga ini masih kecil tangkainya, maka mudah untuk diluruskan ketika dia bengkok. Tapi ketika tangkainya sudah besar, maka akan sulit untuk diluruskan. Yang ada tidak akan lurus, malahan patah tuh batangnya." Maknanya apa? Ini jadi pelajaran. Kalau kita mau mendidik anak tuh dari kecil biasain. Harus dari kecil ya, dari berarti kecil. hari pertama ya. Ketika dia sudah besar nanti akan sulit untuk kita didik. Makanya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau mengingatkan di dalam satu hadis yang datang daripada Al-Imam Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Dailami, kata Rasulullah SAW, "Addibu auladakum ala thalathih risolin, hubbu nabiyikum Muhammad, wa hubbu ahla baitih, wa qiraatul Qur'an." Kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, ajarkanlah anak kalian, didiklah anak kalian 3 perkara sedari kecil. 3 perkara. Yang pertama, ajarkan mereka untuk mencintai baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Karena ketika seorang ayah, seorang ibu
mengenalkan anaknya untuk cinta kepada Nabi Muhammad dari kecil, maka dia akan terekam di dalam pikirannya bahwa seseorang yang bagus akhlaknya, seseorang yang indah perangainya, seseorang yang santun ucapannya, baik perilakunya, itu adalah baginda Rasul Nabi Muhammad. Masya Allah. Sosok yang Allah puji di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya di dalam dirimu wahai Muhammad terdapat akhlak dan budi pekerti yang begitu luhur. Masya Allah. Kata ulama, Allah sifati akhlaknya Nabi dengan sifatnya Allah, azim, agung. Akhlaknya Nabi itu begitu agung. Makanya kenalin sama Nabi Muhammad. Ini kan kalau kita lihat zaman sekarang, banyak anak-anak ketika sudah masuk usia remaja sama Nabi Muhammad nggak kenal. Iya. Jauh dari syariat. Apalagi untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya. Kadang-kadang pakai kopiah itu adalah sunnah yang diajarkan Rasulullah, tapi mereka malu karena tidak dibiasakan dari kecil. Iya. Makanya kenalkan anak-anak kita kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah itu membawa syariat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, "Wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang kepada kalian dari baginda Rasul Nabi Muhammad, maka ikuti, ambil itu. Dan apa yang dilarang oleh baginda Rasul Nabi Muhammad kepada kalian, maka jauhi, jangan kalian kerjakan. Kenapa? Karena kalau nggak kenal Nabi Muhammad, gimana kita mau kenal Allah? Iya benar. Ya kan? Yang mengenalkan kita kepada Allah, yang mengenalkan kita kepada syariat, yang mengenalkan kita kepada ibadah dan taat, itu adalah baginda Rasul Nabi Muhammad. Masya Allah. Begitu juga yang mengajarkan kita perkara-perkara yang halal, perkara yang haram, yang boleh atau yang tidak boleh di dalam syariat, itu yang mengenalkan juga baginda Rasul Nabi Muhammad. Maka kita mesti ajarin anak-anak kita biar kenal baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau anak-anak di rumah nih baik, saya sering banget tuh kalau mau tidur, itu saya suka kasih mereka cerita-cerita tentang baginda Rasul Nabi Muhammad. Masya Allah. Bagaimana ketika Rasulullah SAW pada saat berjumpa dengan seekor onta. Itu saya ceritain sama anak saya yang kecil tuh, Faiha Az-Zahra. Biasa saya panggil Pia, tuh saya sering sampein, saya ceritain. Bagaimana Rasulullah tuh dulu ketika keluar dari masjid, ada seekor onta betina datang mengadu kepada Rasulullah. Lalu kemudian mengadukan bahwa dia punya majikan yang zalim kepadanya, dia diberikan pekerjaan yang di luar batas kemampuannya, tidak diberi waktu istirahat, bahkan tidak dikasih waktu untuk menyusui anak-anaknya. Sampai akhirnya dia sedih dan mengadu kepada Nabi. Dan Nabi datang menolongnya. Nabi datangin majikannya. Nabi berikan nasihat majikannya. Itu saya kasih tahu. Saya kasih cerita ke anak saya, sampai sekarang itu terekam. Sehingga ketika kita tanya bagaimana sih Nabi Muhammad? Oh Nabi Muhammad itu Masya Allah ya Bi. Nabi Muhammad itu akhlaknya bagus. Nabi Muhammad itu bukan cuma menolong orang, tapi Nabi Muhammad juga nolong onta. Nabi Muhammad sayang dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi kita kasih cerita-cerita ke anak-anak kita tentang Nabi Muhammad. Nanti ketika kita sudah kasih banyak cerita tentang Rasulullah, bagaimana akhlaknya, bagaimana adabnya, nanti kita mulai ajarkan bagaimana salafun saleh terdahulu. Kita kenalkan juga bagaimana tentang ajaran-ajaran dalam syariat. Jadi saya sering ngajarin tuh baik. Ketika anak saya suapin makan, orang tua tuh mesti turun langsung. Jadi jangan cuma dikasih sama pembantu di rumah buat suapin anak, tapi suapin kita sebagai orang tua, karena di situ ada waktu-waktu untuk mendidik anak. Betul sekali. Jadi ketika kita mau suapin anak makan, walaupun dia lapar pengen makan, gitu ya. Mungkin Bay pernah ya kalau lapar. Juga apa beda kalau di Pakistan? Tetap sama juga ya. Jadi ketika dia mau minta makan tuh, saya bilang baca doa dulu. Kita bacain, walaupun dia belum bisa baca masih kecil, dari usia 2 tahun dia udah bisa bicara atau lebih, itu kita langsung bilang sama dia, ayo baca, ikutin Abi. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kayak doa-doa sebelum tidur gitu. Doa sebelum tidur, doa mau makan, bahkan doa pakai baju, doa orang tua, itu kita mesti biasain dari kecil. Bahkan yang kecil nih, putri saya, Faiha ini, saya ajarin setiap hari hafal 1 hadis. 1 hadis, Masya Allah. One day, one hadis. Hadis-hadis pendek aja. Biar kita kenalin bagaimana dia tahu hadisnya Nabi Muhammad. Makanya kata Rasulullah, yang pertama didik dulu biar kenal Nabi Muhammad. Betul. Makanya alhamdulillahnya kakaknya yang 2, yang 1 putri, yang 1 putra ini pada pondok di pesantren. Belajar. Mereka betah di pesantren. Mereka sebelum fajar sudah dibangunin sholat tahajud berjamaah. Alhamdulillah. Terus juga mereka baca wirid, mereka baca Quran, mereka mengaji, mereka mendoakan orang tuanya. Nah kita juga orang tua
ngelihat hal seperti itu, kita merasa senang dan bangga. Kenapa? Anak kita, mereka mau kenal dengan kebaikan, Benar. mereka mau ibadah dan taat. Karena kebiasaan itu kalau kita sering lakukan jadi biasa. Iya. Itu yang pertama, kenalin kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, wahubbu ahla baitih. Kita kenalin untuk cinta kepada anak cucu keturunan baginda Rasul Nabi Muhammad. Masya Allah. Para habaib, para ulama, pewaris baginda Rasul Nabi Muhammad. Kita kenalkan anak-anak kita kepada mereka. Dan yang ketiga, wa qiraatul Quran. Kenalkan anak-anak kita untuk rajin baca Al-Quran. Jadi kalau 3 hal ini kita ajarin, insya Allah mereka itu jauh dari pengaruh gadget. Masya Allah. Intinya begini, intinya kita harus ajarin dia dari hari kecil. Betul. Jangan kita nunggu dia gede baru kita ajarin, berarti Betul. hari pertama ya kita ajarin. Ya. Dan dari Al-Quran insya Allah. Masya Allah banget. Sama kayak Bayi kan. Bayi Atta kan diajarin sama Pak Mas'ud dari Betul, kecil saya, kan. Saya belajar dari bapak Saya saya. jadi sahabat AWOK Official. Jadi saya ini kenal Pak Mas'ud sudah lama, ayahandanya Pak Atta. Nah, jadi saya pertama kali ketemu Bayi Atta ini, Bayi Atta masih belum menikah. Iya. Masih anak-anak, masih polos. Jadi kalau datang tuh duduk, dia nunduk aja. Kalau ada orang tuanya itu dia nggak pernah bicara, nggak pernah angkat kepalanya, selalu duduk. Jadi Pak Atta ini anak soleh banget. Gitu. Amin, insya Allah. Semoga anak saya juga bisa lebih soleh dari aku, Masya insya Allah. Allah, mudah-mudahan. Itu sih kalau udah begitu udah banggakan banget dan rasanya ribuan kali bersyukur. Masya Allah. Dan alhamdulillah bisa langsung belajar dari Ustadz. Ternyata begini ya, dari hari pertama ya itu. Masya Allah. Iya. Dan kita harus jadi contoh yang baik untuk anak Betul. kita ya. Apapun kita lakukan, apapun kita naji itu jadi turun ke anak kita ya. Betul, makana fil aba fil abna kata Imam Nawawi. Apa yang ada di orang tua, insya Allah ada di anak. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Kalian jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami di YouTube channel AWOK Official. Nama programnya Silaturahmi Ramadan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Berapa harganya bro ini? 8,5 miliar. 8,5 miliar. Iya. Tapi kalau orang yang mengerti kata dia bilang murah banget langsung diambil. Karena dia tahu dia bisa tahun depan dia bisa jual 10 miliar ini. Yang mau beli karpet 10 miliar siapa? Ini bro aset ini. Makin lama makin naik harganya. Karena makin depan orang nggak tenun lagi, nggak sulam lagi. Ini seharga Lamborghini loh guys. Dipukul nih keluar duit nih bro. Bukan debu yang keluar ya? Paling hatinya yang sakit menjadi Oke, alhamdulillah teman-teman. Seperti tadi saya dengar langsung dari ceramah dari Ustadz Ahmad Khan. Semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga berkah buat kita semua. Ustadz sedikit izin. Ada salah satu saudara kita lagi namanya Mbak Zizi. Kalau diizinkan biar kita sambutnya beliau juga supaya kita ambil motivasi hidup dari beliau juga. Boleh, bagus. Mbak Zizi, selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum Ya, Ustaz. Silakan duduk, silakan. Makasih. Ini belum ada minumnya. Mbak Yanti, tolong bawa teh Pakistan. Ini dari Pakistan, tehnya. Nggak, tetap ada di Indonesia, bikinnya di sini. Itu udah alhamdulillah. Masya Allah. Ini dari Tasikmalaya pasti nih. Apa yang enggak dari Ini Pakistan? minumannya. Nampannya? Kan cai namanya kan? Bukan, itu Sunda, itu beda Oh, beda. beda ini. Ini pakai H, CHI. Oh, cai. Ya. Semoga dapat berkah ya. Sambut orang baik. Pasti enak banget ini tehnya. Insya Allah, Spesial semoga berkah Pakistan. Udah, aku ambil sendiri, ya Allah. Masya Allah. Mari, Bay. Maaf. Kasih Mbak. Jadi gini Ustadz, ini namanya Kakak Zizi. Ini adalah konsultan juga. Ayo Ustadz kita nanya sama beliau gimana caranya tips sesuai tema kita hari ini. Gimana caranya didik anak dengan baik gitu. Ustadz juga bentuk menyampaikan juga. Masya Allah. Ini saya bersyukur alhamdulillah bisa kumpul di silaturahmi Ramadan ini, bisa ketemu juga. Kira-kira bagaimana Mbak Zizi ya kalau misalnya kita tuh punya anak yang kecanduan sama gadget, dari sudut pandang Mbak gimana sih biar mereka itu bisa meninggalkan gadget gitu perlahan-perlahan, tapi pada akhirnya mereka lupa dengan gadget dan mereka nggak disibukkan lagi dengan gadget gitu. Baik. Kalau anak-anak sudah kecanduan berarti harus ada cara yang intensif untuk menanganinya. Jadi mungkin orang tua butuh bantuan pihak ketiga gitu, orang-orang yang ahli gitu ya, misalnya psikolog, psikiater,
atau konselor gitu ya. Jadi untuk menghadapi orang yang sudah kecanduan tentunya kita perlu banyak bersabar ya Ustaz ya. Jadi nggak bisa tuh yang namanya kita dengan cara memaksakan, misalnya dia kecanduan gadget nih, HP, terus kita langsung ambil tuh HP-nya sambil marah-marahin. Itu anak-anak cenderung jadinya memberontak gitu. Apalagi kalau dia sudah punya ketergantungan dengan HP itu gitu. Jadi caranya adalah pertama orang tua bersabar, kemudian konsul kepada ahli sambil pelan-pelan nih. Kita buat anak ini jadi tidak bergantung lagi dengan apa? Dengan hadirnya kita sebagai orang tua. Kebanyakannya masalah kecanduan itu karena orang kesepian sebenarnya. Jadi saya membaca di artikel-artikel ya bahwasanya orang kecanduan apapun itu sebenarnya karena ada sesuatu yang kosong dalam diri dia yang dia perlu isi dengan sesuatu gitu. Nah kalau dia nggak dapet sesuatu itu dari orang yang dia sayang, dia cari di luar. Makanya kalau misalnya ada orang kemudian kecanduan dengan alkohol atau narkoba, itu karena sebenarnya dia lagi butuh sekali dengan perhatian dan kasih sayang dari orang-orang terdekatnya. Orang tua, saudara kandung, teman, sahabat gitu ya. Makanya jadi karena ada yang kosong di dalam sesuatu di dalam dirinya, ada yang kosong, akhirnya jadi dia merasa kesepian dan bagaimana caranya mengisi kesepian itu dengan kecanduan tadi itu. Iya betul. Jadi kebanyakan anak-anak itu kenapa larinya ke gadget karena bisa jadi orang tuanya terlalu sibuk juga. Mungkin sama-sama ada di dalam rumah, apalagi sekarang ada work from home gitu ya, orang tua selalu ada di rumah, tapi nggak ada komunikasi, nggak ada ikatan batin gitu. Nafsi-nafsi, ibarat kayak rumah kos-kosan, satu atap tapi beda alam gitu ya. Semua sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Nah anak-anak tuh kan butuh untuk didengarkan. Makanya penting banget ya kalau anak bicara tuh kita tatap dia, kita dengarkan dia. Mau dia ceritain hal-hal yang nggak masuk akal sekalipun, kita sebagai orang tua kalau bisa meresponnya gitu. Atau kalau kita nggak bisa nih merespon saat itu juga, misalnya kita sedang bicara nih dengan orang lain, terus dia meng-cut misalnya, kita beritahu dia, maaf ya sayang, ini kita sedang bicara gitu. Jadi anak-anak itu akan mudah sekali dia untuk meneladani dan lengket kepada orang yang paling dekat secara hati. Gitu, seperti itu. Saya setuju banget tuh Bay. Karena memang biar bagaimanapun anak itu kan tinggal tergantung bagaimana orang tua mendidiknya. Harus bisa dengan bahasa yang lembut, dengan santun. Kita jadi kayak teman, bisa seperti teman, mungkin jadi kayak teman, biar bisa dia sharing ke kita. Daripada cerita ke orang lain, mendingan cerita ke kita gitu. Iya betul. Jadi ikatan antara orang tua dan anak itu kalau bisa jangan kaku, rigid ya kalau bahasa psikologinya. Ada momennya kita sebagai orang tua anak di mana orang tua yang harus tegas ya. Tapi ada momennya di mana kita juga harus sebagai sahabatnya anak, temannya anak, kalau perlu jadi mentornya, jadi coachnya, ya, sebagai murabinya, tempat dia untuk berkeluh kesah, tempat untuk dia mencari nasihat gitu. Dan itu yang sekarang mahal sekali, langka sekali. Makanya kebanyakannya anak-anak remaja sekarang kehilangan teladan, kehilangan figur di mana siapa nih yang saya bisa contoh. Sedangkan orang tua saya di rumah kebanyakannya berantem, saling lempar piring gitu ya. Kemudian kalau marah main melampiaskan, kemudian kata-kata yang keluar dari mulutnya juga kasar, apalagi masalah ibadah ya. Makanya anak-anak kebingungan, akhirnya ya udah yang dia dapatkan di hadapannya adalah HP, ya udah dia ikutin gitu. Berarti kita benar-benar fokus ke anaknya kita, dan jadi seperti cerita yang tadi, kita jadi harus contoh yang baik untuk anak-anak kita. Kita mau kayak gimana kita jadi contoh aja dulu gitu. Karena menurut saya anak itu belajar yang dia lihat, bukan kita yang ngajarin ke dia, itu yang dia belajar. Kalau Bay sendiri anaknya suka main gadget juga? Masih enggak sih, karena dia masih kecil, di bawah 2 tahun, alhamdulillah masih jauh sih dari HP-nya. Iya, masih saya lebih senang diceritain gitu. Diceritain walaupun pakai bahasa dia, tapi tetap saya diceritain supaya dia nggak fokus ke HP gitu. Jadi fokus ke cerita saya, ditemenin. Karena anak itu kita kalau sendiri yang lagi main HP, anak juga sampai perhatiin. Ini orang tua lagi main HP apa? Ada apa sih dalamnya gitu? Mereka juga jadi penasaran. Jadi kalau bisa itu sih prinsip saya. Jadi kalau saya udah di rumah, HP itu saya nggak bawa ke kamar. Saya taruh di luar, dalamnya saya fokus ke anak saya gitu. Supaya mereka nggak lihat juga yang lagi main HP, supaya dia juga jauh dari HP. Itu taruh di luar rumah? Enggak sih, emang mau diambil. Enggak sih, taruh di ruang tamu gitu. Iya. Ya mudah-mudahan aja kita bisa didik anak kita dengan baik, supaya kita punya turunan soleh-soleha. Tapi ada sedikit tips yang saya mau bagiin juga nih Mbak Zizi sama Bay Atta. Itu di dalam kitab Salaf itu diterangin bagaimana sih caranya biar kita punya anak keturunan yang soleh dan soleha. Itu ada 4 resep tuh. Yang pertama,
tanahnya mesti subur. Oke. Yang kedua, bibitnya mesti unggul. Yang ketiga, airnya mesti cukup. Yang keempat, jauhin dari hama. Maksudnya apa? Yang pertama, bibitnya mesti unggul. Orang tuanya ini sebagai seorang ayah itu mesti jadi laki-laki yang soleh. Amin. Kalau udah unggul, bibitnya, tanahnya mesti subur. Berarti istrinya mesti solehah. Kalau istrinya sudah solehah, maka airnya mesti cukup. Kasih pendidikan agama yang bagus. Yang keempat, jauhin dari hama. Jangan sampai salah bergaul. Wah, bagus banget itu, Masya Allah banget itu, bagus banget. Alhamdulillah, saya bisa banyak banget belajar langsung dari Kakak Didi dan langsung dari Ustaz, saudaraku. Semoga bermanfaat untuk kalian dan berkah untuk kita semua. Dan tetap kalian semangat dan jangan lupa subscribe, komen, dan like. Cocok nggak? Cocok banget, Masya Allah. Iya, semoga berkah selalu ya. Oke. Ada yang kurang, Bay? Hah? Ini nggak dikasih minum dari tadi? Oh iya. Udah disiapin tapi nggak Ini ditawarin. langsung kita udah mau makan sekarang sambil minta sambil makan makanan Masya Pakistan gitu. Allah. Masya Ayo, Allah. silakan. Bentar lagi saya kecanduan cai nih. Karena minta ditambahin lagi. Siap, Kan nggak boleh ada yang kosong. siap. Berapa harganya bro ini? 8,5 miliar. 8,5 miliar. Iya. Tapi kalau orang yang mengerti kata dia bilang murah banget langsung diambil. Karena dia tahu dia bisa tahun depan dia bisa jual 10 miliar ini. Yang mau beli karpet 10 miliar siapa? Ini bro aset ini. Makin lama makin naik harganya. Karena makin depan orang nggak tenun lagi, nggak sulam lagi. Ini seharga Lamborghini loh guys. Dipukul nih keluar duit nih bro. Bukan debu yang keluar ya? Paling hatinya yang sakit menjadi seperti ini. Alhamdulillah, saudara-saudara saya yang saya cintai, dan ini acara kita udah mau selesai. Ya Allah. Iya, tapi Baru sebentar kayaknya masih kangen. iya, tapi Ini nggak udah apa-apa. nambah 2 kali. Oh gitu, nggak apa-apa. Itu rezeki Ustaz dan rezeki Kakak Didi. Sebelum saya tutupi, saya ada cita-cita mau memberi hadiah. Masya Allah. Semoga suka. Saya ambil ya. Ini untuk Ustaz dulu. Masya Allah. Terima kasih, Bay. Jazakumullah khair. Iya, semoga suka ya Ustaz. Amin. Untuk Kakak Didi juga ada. Terima kasih banyak, Baik Sama-sama. Atta. Jazakumullah khairal Iya. jaza. Kebetulan saya juga bawa hadiah nih buat Baik Alhamdulillah berarti Atta. dapat rezeki juga. Masya Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini buku tulisan saya dengan suami. Oke. Semoga berkenan ya. Insya Allah di dalamnya Menjaga tentang konflik masalah rumah tangga. Masya Allah banget. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Silakan dulu. Terima kasih. Dan ini juga untuk Ustadz. Mohon berkenan untuk Terima menerima kasih, Ustadz. Mbak Zizi. Pas Dapat banget juga. nih, dapat juga. Alhamdulillah. Ini manajemen konflik rumah tangga. Rumah punya? Punya Tangganya ada? ada. Tinggal tungguin Tangga saya bawa di tungguin toko. konfliknya. Kalau itu ya, jangan sampai. Cuman semoga rumah tangga kita ini bisa Amin. jalan lancar dengan baik. Amin. Dan sekarang daripada kita nunggu lama-lama, ayo langsung kita makan makanan Pakistan. Wah, makasih banyak. Ini terima kasih Bay. banyak juga ya, aku terima ya. Makasih. Wih, Ini apa nih, Bay? Ular? Bukan, roti. Oh, roti. Silakan Ustaz. makasih. Wah, ini dari Pakistan langsung nih. Bay. Betul sekali. Wih, Masya Allah. Ini saya bukain ya. Alhamdulillah. Semoga berkah buat kita semua ya. Masya Ada rotinya juga, ada nasinya juga. Jadi sebaiknya maunya makan apa gitu bebas saja. Bebas ya. Masya Allah. Iya. Baru kali ini nih baik kita ngelihat Ayo, masakan Mbak, dulu. Pakistan. Iya. Ini ada karinya juga. Kalau karinya sambung sama roti. Kalau ini langsung nasinya. Masya Allah. Itu ada gorengan Pakistan juga. Saya coba ini dulu deh, penasaran nih. Silahkan Ustaz. Bay, cobain ya, Bay. Ya Bismillah. Kalau Itu yang pakai ini, kari, pakai kari. Oh, pakai kari. yang ini namanya apa ini? Bay? Ini namanya samosa. Oh, samosa. Iya. Isinya apa nih? Ada kentang, ada sedikit sayur-sayur gitu. Enak banget ya. Alhamdulillah. Dimakan ya, Bay. Bismillah. Aku mau. Aku mau cari pahala dulu ini. Ustaz deketin Masya Allah. supaya dapat berkahnya juga. Terima kasih, Bay. Ayo kakak ambil dong dagingnya. Makasih banyak. Iya. Ustaz, saya ada cita-cita ini. Ustaz, saya boleh suapin? Boleh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Masya Allah. Hari ini saya udah semangat banget. Masya Allah. Alhamdulillah. Sukses terus ya. Amin, Kak. amin, amin. Silaturahmi Ramadan juga semakin Berkah. sukses Oh dan iya, berkah selalu. Alhamdulillah Ya. bermanfaat untuk banyak orang. Masya Allah. Amin ya rabbal Iya. alamin. Dan saya juga mohon maaf ya teman-teman karena saya gak pernah syuting dan baru kali ini, semoga berkah buat kita semua dan semoga gak kaku lagi. Kayak kan ibu kering. Hah? Kayak kan ibu kering. Iya. Iya. Gimana rasanya? Oh enak. Nungguin Enak disuapin ya? banget. Hah? Enak Nungguin banget. disuapin. Suapin dah, Boleh-boleh siap. aja. Masya Allah. Alhamdulillah. Berapa harganya bro ini? 8,5 miliar. 8,5 miliar. Iya. Tapi kalau orang yang mengerti kata dia bilang murah banget langsung diambil. Karena dia tahu dia bisa tahun depan dia bisa jual 10 miliar ini. Yang mau beli karpet 10 miliar siapa? Ini bro aset ini. Makin lama makin naik harganya. Karena makin depan orang nggak tenun lagi, nggak sulam lagi. Ini seharga Lamborghini loh guys. Dipukul nih keluar duit nih bro. Bukan debu yang keluar ya? Paling hatinya yang sakit menjadi seperti Oh.